Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini dingin sekali ya, karena di luar lagi hujan. Wah, tapi anak-anak di sini hebat-hebat ya. Pagi-pagi sudah bangun, sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kuduskan dan sucikan setiap kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita sudah siap ya untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita sungguh-sungguh mau memuji Tuhan kita. Dan kita mau memuliakan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan kita sudah memuliakan nama Tuhan dan kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku ingin selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, aku ingin selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya, dengan pakai gaya. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus.
Silakan duduk adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kalian bisa baca ya di Alkitab di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita mau lihat bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Setiap hari murid-muridnya itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan satu hari Tuhan Yesus di waktu sudah sore, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik perahu, untuk pergi ke seberang. Dan murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus naik ke perahu. Dan akhirnya perahunya mulai berlayar. Ketika perahu itu mulai berjalan, Tuhan Yesus apa adik-adik? Tuhan Yesus sudah capek seharian. Dari pagi sampai sore Tuhan Yesus sudah mengajar, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan Yesus sudah melayani banyak orang. Dan saat itu Tuhan Yesus tidur di kapal itu. Waktu Tuhan Yesus sedang tidur, tiba-tiba adik-adik ada angin yang kencang sekali. Wah, dan waktu angin yang kencang ini bertiup, gelombang di danau itu jadi besar adik-adik. Kapalnya mulai goyang-goyang. Dan ketika kapalnya mulai goyang-goyang, tiba-tiba dengar bunyi bung, bung. Bunyi apa itu adik-adik? Wah, bunyi guntur. Dan waktu itu mulai tik 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 tik. Wah, ternyata hujan mulai turun. Dan hujannya itu deras sekali. Bukan cuma hujan adik-adik, tapi juga ada angin. Jadi waktu itu terjadi badai yang begitu luar biasa. Dan karena ombaknya itu, gelombangnya itu besar, airnya mulai masuk ke dalam kapal adik-adik. Wah, airnya banyak sekali masuk ke dalam kapal. Dan waktu itu kapalnya kayaknya udah mulai goyang-goyang, udah mau tenggelam adik-adik. Kapalnya mulai miring, hampir tenggelam. Waktu kapalnya hampir tenggelam, semua murid-murid ketakutan. Mereka takut sekali kalau mereka bisa tenggelam. Dan apa ya yang murid-murid ini lakukan? Yuk adik-adik, kita mau lihat apa yang murid-murid itu lakukan. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith?
adik-adik, ternyata murid-murid itu memanggil Tuhan Yesus. Apa yang mereka katakan? Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Wah, mereka membangunkan Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus mulai berdiri. Dan Tuhan Yesus berkata kepada badai itu, kepada angin dan air ombak yang besar itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Dan waktu Tuhan Yesus berkata demikian, apa yang terjadi adik-adik? Wah, angin dan air, gelombang yang besar itu langsung tenang. Hujannya langsung berhenti, ombaknya langsung diam. Wah, adik-adik, pada saat itu murid-murid semua, wah, hebat sekali Tuhan Yesus ya. Sampai angin dan air pun taat kepadanya. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu kita mau menyanyi di lagu ini. Kita mau katakan, kalau di dalam hidupku aku halamin badai, gelombang, kapalku mulai miring. Apa ya yang aku harus lakukan? Yuk kita nyanyikan lagu ini. Kapalku miring, ombaknya besar, gelombang sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, ombaknya besar, gelombang sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Nah, adik-adik, benar di dalam hidup kita kadang-kadang ya kita itu ngalamin ya, apalagi kayak sekarang ya, adik-adik lihat ya. Biasanya kalau malam ya, kadang-kadang juga siang, tiba-tiba bisa hujan deras banget. Dan kalau adik-adik melihat keluar, ada kalanya bukan cuma hujan adik-adik, tapi anginnya juga kenceng banget. Kalau kita di dalam rumah, kita nggak berasa apa-apa, kita aman. Karena rumah kita ada atapnya dan di rumah kita itu bawahnya tanah, jadi aman. Tapi kalau kita naik kapal adik-adik, wah ngeri sekali ya adik-adik, takut sekali. Semua pernah loh adik-adik naik kapal dan waktu itu hujan deras dan ombaknya jadi besar, kapalnya benar-benar wah, goyang sekali dan hampir tenggelam. Semua yang di kapal itu menangis. Anak-anak semua menangis ketakutan adik-adik. Nah, adik-adik dalam hidup kita ya, kalau kita lihat suka diumpamakan kapal itu apa ya adik-adik? Kapal itu seperti keluarga kita. Di dalam kapal kita, di dalam keluarga kita ada tinggal siapa saja. Ada papa, ada mama, mungkin ada yang punya kakak, ya koko atau cici. Ada juga yang punya adik, ya kan? Di dalam rumah kita. Nah, di dalam rumah kita itu seperti kapal, di dalamnya tinggal beberapa orang ya. Nah, di dalam keluarga kita mungkin tidak selalu kita happy, tidak selalu kita senang. Ada saatnya keluarga kita seperti
diterpa oleh badai, diterpa oleh hujan, oleh gelombang yang besar. Nah, kalau terjadi hal itu, apa yang adik-adik lakukan? Iya, kita jangan lupa, kita selalu mau ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus yang jadi nomor 1. Kita semua, papa, mama, koko, cici, adik kita, dan termasuk diri kita sendiri, mau taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, jangan lupa ya, setiap hari ajak papa dan mama berdoa. Sebelum tidur kita berdoa dulu ya papa mama. Dan jangan lupa setiap minggu kita baca Alkitab sama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Karena Tuhan Yesus yang ada di dalam kapal kita. Nah, adik-adik, kita mulai sekarang kita mau belajar ya untuk sungguh-sungguh keluarga kita boleh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini ya. Yuk kita lihat dari Ulangan pasal 6 ayat yang kelima ya. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan kepada papa mama, koko, adik kita, yuk kita hafalin ayat hafalan ini ya. Kita satu keluarga mau mengasihi Tuhan. Dari mana? Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan, aku, keluargaku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Jadi, apapun yang terjadi, aku mau taat dan percaya pada Tuhan. Waktu kita ngalamin kesusahan, kita mau berdoa minta tolong pada Tuhan. Waktu kita lagi happy, lagi senang, kita jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi setiap malam kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan kita juga mau saling menolong supaya kita semua makin sayang, makin cinta dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik ya. Jadi kita mau punya tekad ini. Yuk kita berdoa ya, minta tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan berikan keluarga kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk orang tua, untuk saudara yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami mau supaya keluarga kami menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus mati untuk kami di kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh satu keluarga percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sebagai tekad kita. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Jadi kita katakan, Tuhan Yesus, Christ, Tuhan Yesus, Yesus Kristus yang menjadi kepala di dalam keluarga kita. Dan kita mau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ
Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Nah, adik-adik, kalian banyak ya yang masih kecil yang punya buku ini ya kan? Jangan lupa buku ini minta papa mama bacain ceritanya. Dan tadi cerita yang Semu sampaikan itu ada di dalam buku ini ya adik-adik ya. Jadi ada dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Minta papa mama bacain ya adik-adik. Dan jangan lupa diwarnain. Waktu sudah diwarnain jangan lupa ya difoto ya adik-adik. Kalau sudah difoto kirim ya buat lause-lausenya. Oke adik-adik. Semangat terus ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.